Assalamualaikum teman-teman petani semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan bahas masalah paling sering muncul di sawah, yaitu rumput bandel atau gulma. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kenapa sudah disiang, sudah diobat, masih saja tumbuh lagi? Dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya supaya panen kita tetap maksimal dan nggak rugi? Yuk, kita kupas tuntas semuanya di video kali ini. Jadi, apa itu gulma? Sederhananya, gulma adalah tanaman liar yang tumbuh di antara tanaman padi kita. Mereka ini ibarat tamu tak diundang yang ikut makan di meja kita. Kita sudah susah payah pupuk padi mahal-mahal, malah gulma yang ikut makan duluan. Akhirnya apa? Padi kita jadi kalah bersaing. Nutrisi, cahaya matahari, dan air yang seharusnya untuk padi malah dicuri sama si gulma ini. Jadinya padi kita kurus, sementara gulmanya subur. Menyebalkan kan? Di sawah kita ada beberapa jenis gulma yang terkenal bandel banget dan sering bikin pusing kepala. Pertama ada teki. Wah, ini jagonya bertahan hidup. Akarnya kuat banget di dalam tanah. Jadi meskipun atasnya sudah kita siang atau kita potong, dia bisa tumbuh lagi dengan cepat. Susah sekali matinya. Kedua, ada lelembut atau nama ilmiahnya Echinocloa. Waktu masih kecil, bentuknya mirip sekali sama padi. Jadi sering ketuker. Kadang kita biarin karena dikira anakan padi tehu-tahu sudah besar dan merajalela. Hati-hati ya. Lalu ada juga putri malu atau mimosa. Gulma ini tumbuhnya cepat sekali dan suka merambat, melilit tanaman padi kita. Selain itu, ada juga gulma daun lebar dan bayam-bayaman liar. Jenis ini agresif banget, apalagi kalau musim hujan. Pertumbuhannya cepat dan bisa menutupi seluruh permukaan sawah kalau dibiarkan. Nah, kalau teman-teman lihat jenis-jenis gulma ini mulai banyak muncul di sawah, itu tandanya alarm sudah berbunyi. Sawah harus segera ditangani sebelum terlambat. Teman-teman, jangan pernah anggap remeh masalah gulma ini. Dampaknya serius banget loh. Kalau kita biarkan gulma tumbuh liar, hasil panen padi kita bisa anjlok drastis, turun antara 20-60%. Bayangkan, kita bisa kehilangan lebih dari separuh hasil jerih payah kita. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi, gulma mengambil nutrisi jauh lebih cepat daripada padi. Akibatnya, anakan padi jadi lebih sedikit. Batangnya jadi kecil dan kurus. Dan yang paling parah, malai padinya tidak terisi penuh atau gabuk. Selain merugikan secara langsung, gulma yang lebat juga bisa jadi tempat persembunyian hama penyakit. Tikus suka bersarang di situ, kepik walang sanggit, sampai woreng juga senang bersembunyi di kerimbunan gulma. Jadi, mengendalikan gulma itu sama artinya dengan melindungi padi kita dari berbagai ancaman sekaligus. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih gulma ini sering bandel dan mudah sekali muncul lagi? Ada beberapa penyebab utama yang sering kita lupakan. Pertama, kondisi air yang tidak stabil. Kadang sawah kering kerontang, terus tiba-tiba tergenang air, lalu kering lagi. Kondisi naik turun seperti ini justru memicu benih gulma untuk tumbuh. Kedua, kita sering terlambat melakukan penyiangan. Saat gulma masih kecil, kita anggap sepele. Padahal di fase itulah mereka paling mudah dikendalikan. Ketiga, penggunaan herbisida yang tidak tepat waktu atau tidak tepat sasaran. Setiap herbisida punya cara kerja dan waktu aplikasi yang berbeda. Kalau salah, ya tidak akan efektif. Keempat, kebiasaan hanya memotong gulma, bukan mencabutnya sampai ke akar. Ini cuma solusi sementara, karena akarnya akan tumbuh lagi.
Penyebab lain, benih gulma bisa terbawa dari saluran irigasi atau dari alat-alat pertanian yang tidak bersih. Dan yang paling merepotkan, ada beberapa jenis gulma yang sekarang sudah mulai kebal atau resisten terhadap beberapa jenis herbisida. Makanya, walaupun kita merasa sudah rutin menyiangi dan menyemprot, kadang gulma tetap saja tumbuh subur lagi dan lagi. Lalu, bagaimana cara mengatasi gulma yang paling efektif? Kuncinya adalah kombinasi beberapa metode dan dilakukan di waktu yang tepat. Pertama dan yang paling penting adalah penyiangan awal, idealnya dilakukan saat padi berumur 10-20 hari setelah tanam. Ini adalah fase kritis. Kalau gulma sudah menang di awal, padi akan sangat sulit untuk mengejar pertumbuhannya. Jadi, jangan ditunda-tunda ya. Kedua, atur ketinggian air di sawah sekitar 2-5 cm. Air yang cukup tergenang bisa menekan pertumbuhan beberapa jenis gulma, terutama dari golongan rumput-rumputan. Mereka jadi susah untuk berkecambah. Ketiga, jika memang diperlukan, gunakan herbisida yang sesuai dengan jenis gulma yang dominan di sawah kita. Ini tidak bisa asal semprot ya. Kalau yang banyak gulma daun lebar, gunakan herbisida dengan bahan aktif seperti 2,4-D. Kalau yang dominan adalah rumput dan teki, cari yang bahan aktifnya Cihalofop, Bispiribach, atau Penoxsulam. Untuk hasil yang lebih lengkap, kadang kita bisa menggunakan herbisida campuran seperti Penoxsulam plus Cihalofop. Waktu penyemprotan juga krusial. Untuk herbisida pratumbuh, aplikasikan sebelum gulma muncul. Untuk pasca tumbuh, waktu terbaik adalah saat gulma masih kecil. Biasanya di umur padi 7-12 hari atau 15-25 hari setelah tanam. Terakhir, lakukan penyiangan kedua sekitar umur 25-35 hari setelah tanam. Ini tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa gulma, sekaligus memperkuat anakan padi dan membuka ruang agar cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal. Jadi teman-teman petani semuanya, itulah tadi beberapa alasan kenapa rumput bandel sering jadi masalah nomor 1 di sawah kita. Mulai dari jenis-jenis gulma yang memang kebal, sampai kesalahan kita dalam waktu penyiangan dan penggunaan herbisida. Mengendalikan gulma itu bukan cuma sekali kerja, tapi harus konsisten dan tepat waktu. Kalau teman-teman punya pengalaman pribadi, atau mungkin punya trik jitu lainnya dalam mengatasi gulma bandel di daerah masing-masing, silakan tulis di kolom komentar ya. Mari kita berbagi ilmu, biar petani lain juga bisa ikut belajar dan panennya makin melimpah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman petani lainnya, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.